Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Ya, kita berjumpa lagi pada hari ini dalam pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Mata pelajaran yang terkait yaitu matematika, PPKN, dan SBDP. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kedua ini adalah 1. Setelah membaca soal, siswa mampu menyebutkan bentuk operasi hitung campuran distributif dengan benar. 2. Setelah menentukan bentuk operasi hitung campuran, siswa mampu menyelesaikan soal dengan benar. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 5. Setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu merencanakan desain patung dan maknanya secara rinci. 6. Dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin, siswa mampu membuat patung dengan rinci. Supaya kita bisa memahami kelima sila Pancasila, mari kita baca bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi kita sudah bersama-sama membaca sila pertama sampai dengan sila kelima. Sekarang kita akan belajar penerapan sila keempat Pancasila. Untuk itu, mari kita bersama-sama membaca teks berikut ini. Bisa di dalam hati, boleh mengikuti Bapak. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, berdasarkan bacaan yang tadi sudah kita baca bersama-sama, coba
kalian menjawab pertanyaan berikut ini yang terkait dengan penerapan sila keempat dari Pancasila. Silakan kalian berdiskusi dengan kakak ataupun dengan orang tua kalian. Pertanyaan pertama, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Pertanyaan yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Pertanyaan ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Pertanyaan yang keempat, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Anak-anak, penerapan sila keempat dari Pancasila sangat penting dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin menyaksikan beberapa permasalahan yang akan teratasi saat sila keempat dijalankan atau dilaksanakan. Berikut ini Bapak berikan 4 contoh pelaksanaan sila keempat dari Pancasila. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Lalu yang kedua, bermusyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Sebagai tugas, carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Ya. Berikut ini ada contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Ya. Di sini contohnya ada bebek, juga ada ayam. Tentu masih banyak binatang-binatang yang lain yang dapat menginspirasi kita. Nah, sekarang coba disiapkan tanah liatnya ataupun lilin malamnya atau adonan plastisin. Silahkan kalian buat dalam bentuk binatang apapun sesuai dengan yang kalian suka. Jadi bebas untuk membuat patung. Dan jika memang tidak mempunyai tanah liat ataupun plastisin ataupun lilin malam, kalian boleh membuatnya dalam bentuk gambar, ya. Boleh digambar saja sesuai dengan binatang yang kalian suka. Hewan banyak memberikan manfaat bagi manusia. Susu merupakan produk hewani yang dihasilkan dari sapi. Telur yang dihasilkan ayam petelur dapat kita nikmati, dapat kita makan setiap hari. Ya. Berikut kita bersama-sama baca
teks bacaan yang berjudul Udin membantu ibu membuka belanjaan. Udin membantu ibu membuka belanjaan. Di dalam tas terdapat 2 botol kecil susu, masing-masing berharga Rp1.500. Kemudian Udin menemukan 2 kardus kecil telur, masing-masing berharga Rp10.000. Dari teks bacaan Udin membantu ibu membuka belanjaan, coba anak-anak, operasi hitung mana yang menunjukkan besarnya uang yang dibelanjakan ibu? Yang pertama, 2 kali Rp1.500 dikali 2 dikali Rp10.000. Yang kedua, 2 dikali Rp1.500 ditambah 2 dikali Rp10.000. Yang ketiga, dalam kurung 2 ditambah 2 tutup kurung dikali dalam kurung Rp1.500 ditambah Rp10.000 tutup kurung. Nah, coba kalian tulis jawaban kalian. Mana yang benar? Ya, bagus ya. Yang benar adalah yang nomor 2, yaitu 2 dikali Rp1.500 ditambah 2 dikali Rp10.000. Saat kalian sedang menyelesaikan soal yang memiliki lebih dari 1 operasi hitung, jawabanmu tergantung dari urutan penyelesaian jenis operasi hitungnya. Coba perhatikan contoh berikut ini. Udin menemukan soal sebagai berikut. 8 ditambah 4 dikali 6 dikurang 4 sama dengan titik. Nah, coba kalian mencari jawaban sebanyak mungkin, lalu jelaskan cara kalian menemukannya. Ya, jawaban yang benar adalah 28. Coba bagaimana strategi kalian yang menghasilkan jawaban yang sama dengan Bapak? Coba jelaskan. Ya, caranya itu adalah yang pertama dikerjakan adalah perkaliannya, yaitu 4 dikali 6. Baru setelah ketemu dijumlahkan dengan 8, kemudian baru dikurangkan dengan 4 dan hasilnya 28. Coba diskusikan soal berikut ini dengan kakak atau orang tua kalian. 4 ditambah 7 dikali 3. Coba, apa yang terjadi apabila kamu menjumlahkan terlebih dahulu? Ya. Hasilnya 4 ditambah 7 sama dengan 11 dikali 3 sama dengan 33. Lalu, apa yang terjadi
ketika kalian mengalikan terlebih dahulu? Ya, ketika 7 dan 3 dikalikan terlebih dahulu, hasilnya adalah 21 ditambah 4 sama dengan 25. Untuk menghindari memiliki dua jawaban atau jawaban ganda, kalian harus mengerjakan perkalian sebelum penjumlahan ya. Jadi 7 dikalikan dengan 3 dulu, hasilnya 21, baru 4 ditambah dengan 21, dan hasilnya yang benar adalah 25. Coba diskusikan soal berikut ini dengan kakak atau orang tua kalian. 15 dikurang 16 dibagi 2. Apa yang terjadi apabila kamu mengurangkan terlebih dahulu? 15 dikurangi 16 itu negatif 1 dibagi 2 sama dengan negatif setengah. Lalu apa yang terjadi apabila kamu membagi terlebih dahulu? 16 dibagi 2 sama dengan 8. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Untuk jawaban yang benar, langkahnya yaitu lakukan pembagian terlebih dahulu, baru kemudian lakukan pengurangan. 15 dikurangi 16 dibagi 2 itu 16 dibagi 2 sama dengan 8. Baru kemudian 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Itu jawaban yang benar. Nah, sekarang coba perhatikan soal berikut ini. 17 dikurang 9 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Nah, untuk masalah pertama, apa yang terjadi apabila kamu melakukan pengurangan terlebih dahulu? 17 dikurangi 9 ditambah 5 sama dengan 17 dikurangi 9 itu 8. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Lalu yang kedua, apa yang terjadi ketika kalian melakukan penjumlahan terlebih dahulu? 17 dikurang 9 ditambah 5. Jadi 9 ditambah 5 sama dengan 14. Sama dengan 17 dikurangi 14 sama dengan 3. Cara yang benar adalah lakukan pengurangan terlebih dahulu, kemudian baru lakukan penjumlahan. 17 dikurang 9 ditambah 5 sama dengan 17 dikurang 9 8 ditambah 5 sama dengan 13. Coba diskusikan soal berikut dengan kakak atau orang tua kalian. 8 dikali dalam kurung 2 ditambah 6 tutup kurung sama dengan titik-titik. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Berapa hasil yang kalian peroleh?
Ya, bagus ya. Cara yang benar adalah lakukan operasi dalam kurung terlebih dahulu, baru kemudian lakukan perkalian ya. 8 dikali dalam kurung 2 ditambah 6 tutup kurung itu 2 ditambah 6 dikerjakan terlebih dahulu sama dengan 8. Baru kemudian 8 dikali 8 sama dengan 64. Nah, anak-anak, kita sudah belajar banyak ya. Ada hal yang perlu diingat, yaitu langkah operasi hitung ya. Yang pertama itu selesaikan operasi di dalam kurung. Lalu yang kedua, selesaikan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Baru yang ketiga, selesaikan penjumlahan dan pengurangan. Nah, anak-anak, ini Bapak beri 8 soal untuk diselesaikan. Silahkan kalian kerjakan dengan baik dan benar. Jika sudah, silahkan kalian laporkan kepada guru kalian. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita. Dan tidak lupa, ingat selalu untuk menjaga kesehatan dengan 5M. Terima kasih sudah singgah di channel saya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe.